Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, ada yang menarik tadi sempat disampaikan oleh Mas Umam. Ada dua hal, yaitu di mana PDI Perjuangan ini juga bisa saja kehilangan dari para pendukung loyalnya yang memang masih menginginkan bahwa PDI Perjuangan itu berada di posisi oposisi begitu. Kemudian juga ada mengenai check and balances dari government yang tidak berjalan jika PDI Perjuangan ini memang benar-benar berapat. Bagaimana Mas Seno melihatnya? Ya, faktanya kan belum ada Mbak pembicaraan sama sekali mengenai apakah kami akan bergabung secara resmi atau tidak dengan pemerintahan yang akan datang. Tetapi bahwa komunikasi itu penting, itu menjadi titik temu poin dari apa yang menjadi pembahasan kita selama beberapa minggu terakhir ini. Faktanya juga pada saat pilkada, di berbagai pilkada yang sangat etalase politik gitu ya, mencerminkan etalase politik di Pulau Jawa, PDI Perjuangan kan berani mengusung calon sendiri. Berbeda dengan arus mainstream lainnya yang kemudian harus bersama dengan kerjasama politik besar, kami mengusung nama-nama kader kami sendiri. Artinya sikap demi sikap yang kami tunjukkan pasca Pilpres sejauh ini tetap konsisten dengan apa yang menjadi poin kami pasca Pilpres kemarin. Bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo itu satu hal yang menarik, yang ditunggu oleh banyak orang, yang diantisipasi oleh publik. Kita akui bahwa memang perlu komunikasi antar tokoh bangsa, antar negarawan untuk bisa memastikan spektrum ideologi dari arah politik kita ke depan itu tetap sama. Apalagi kan kemarin juga TAP MPR tentang Bung Karno juga sudah dihapuskan oleh MPR. Artinya ada satu optimisme bahwa nilai-nilai ajaran ideologi yang kami percaya selama ini itu bisa menjadi satu haluan bangsa ke depan. Dan itu perlu proses komunikasi dengan banyak pihak. Tetapi bukan serta-merta lalu kita akan semuanya lalu melakukan fungsi pragmatis, fungsi transaksional di dalam komunikasi tersebut. Karena buat kami seperti yang sering dikatakan oleh Ketua Umum, bahwa garis politik dan kebijakan PDI Perjuangan adalah keberpihakan pada rakyat. Perlu ada mekanisme di sana, sehingga kami sebutkan berulang kali. Ada mekanisme kongres, ada bagaimana menyerap aspirasi dari publik, dari akar rumput, dari kader, termasuk pertimbangan kontemplatif dari Ketua Umum yang akan menjadi pijakan nantinya dalam bagaimana kami mengambil keputusan terkait posisi politik PDI Perjuangan. Jadi ini masih panjang, pertemuan demi pertemuan tentu tidak bisa serta-merta menentukan posisi politik PDI Perjuangan, tetapi bahwa kami perlu untuk berbicara dengan banyak pihak, kami perlu untuk menjalankan tugas negara, bagaimanapun PDI Perjuangan masih adalah pemenang pemilu legislatif, itu menjadi satu hal yang harus untuk berbicara dengan banyak pihak. Poinnya di sana. Mas Seno. Kalau tadi dikatakan Mas Seno bilang komunikasi itu penting, tidak melulu soal transaksional di dalam pemerintahan. Tapi tadi Mas Umam juga mengatakan jangan-jangan bisa jadi ada PDIP mengincar ada legal protection atau political protection di situ agar kemudian tadi Mas Seno juga sempat mengatakan keberlangsungan partai menjadi hal yang utama bagi PDIP. Ya, analogi Mas Umam tadi kan cocok ya, gimana ini mau lepas landas, mau naik pesawat, tapi pakai pesawat jenis apa? Kalau saya melihatnya kan ini pesawat jangan-jangan ini udah super Airbus ini Mas. Artinya kan ini sudah Airbus, pesawat gede, ya toh, isi yang menumpang juga banyak. Jangan-jangan kalau terlalu banyak yang menumpang malah nanti kritik publik adalah jangan-jangan nanti kelebihan muatan ini kalau terlalu banyak yang naik di Airbus tersebut. Maka dari itu harus dipertimbangkan betul bagaimana nanti apa yang menjadi konteks dalam pemerintahan ke depan. Persatuan menjadi satu hal yang penting yang kita percaya iya. Bahwa di dalam Pancasila kita percaya ada sila ketiga persatuan Indonesia iya. Tetapi membaca Pancasila itu kan harus satu kesatuan dari kanvas. Artinya persatuan Indonesia itu baru akan berlangsung kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaannya juga berlangsung. Artinya demokrasinya berlangsung dengan baik. Jangan sampai persatuan kita utamakan, persatuan para tokoh, persatuan elit kita utamakan, tetapi bicara tentang nilai kerakyatan, bicara tentang nilai demokrasi, publik banyak mengkritik di sana. Saya rasa itu Pancasila yang kita sepakati menjadi tidak paripurna kalau hanya salah satu sisi. Itu Mas dan Mbak. Baik. Bang Daniel, ada yang menarik disoroti oleh Mas Umam tadi. Ini ada bisa terjadi monopolik, kemudian juga check and balances-nya tidak berjalan jika memang semua ini terangkul dengan baik. Bang Daniel. Audionya boleh di-unmute dulu, Bang Daniel. Baik, seperti saya jelaskan di awal tadi ya, bahwasannya ketika komunikasi politik ini dibangun, ya tujuannya tadi yang utama adalah membangun mutual understanding, dan itu secara langsung tidak selalu bermakna tadi ada di dalam pemerintahan atau
di luar pemerintahan, tapi bermakna bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Indonesia dengan jalan tadi, kesepakatan jalannya masing-masing. Nah, artinya tadi ini seperti membangun harmoni, membangun orkestrasi. Dan orkestrasi dan harmoni itu kan tidak selalu harus sama, bisa juga berbeda. Dan pilihan-pilihan perbedaan itu adalah pilihan yang sangat demokratis. Nah, oleh sebab itulah komunikasi, kalau silaturahim lah, kalau dalam bahasa Mas Umam itu tadi, silaturahim ini penting sekali untuk mengikat kedekatan hati. Ada komunikasi yang intens, sehingga apapun nanti bottlenecking misalnya dalam komunikasi atau sumbatan dalam komunikasi itu bisa diselesaikan dengan mudah, dan itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting bagi Pak Prabowo pada saat ini. Nah, kalau kemudian nanti sikap politik PDIP memutuskan tetap di luar pemerintahan, saya pikir itu adalah bagian yang sangat sangat baik dan harus dihormati. Kenapa? Karena ada pressure group di luar pemerintahan yang bisa mengontrol seluruh kerja-kerja pemerintahan, dan kita harapkan proses itu berjalan dengan baik, dan itu bisa menjaga demokrasi kita lebih baik ke depan. Oke, jika memang diharapkan memang ada kontrol, jika kemudian PDIP berada di luar pemerintahan dan terus mengontrol pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi tadi Bang Daniel juga mengatakan ada kesepahaman bersama. Nah, coba boleh dijelaskan Bang Daniel, kesepahaman seperti apa jika kemudian PDIP berada di luar pemerintahan, apa yang disepakati bersama itu apa begitu? Pertama tadi saya sebutkan di awal, dan ini sering sekali disebut oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan. Geopolitik geostrategis kita secara global itu tidak baik-baik saja. Itu membutuhkan kekompakan, keguyuban. Ada tadi saya sebut sering mengulangi mutual understanding di antara seluruh elit, yang itu pasti merembet ke ke rakyat Indonesia. Saya analogikan misalnya dalam satu rumah kita bisa berbeda terkait dengan pendapat masing-masing di dalam rumah tersebut. Namun itu tidak akan terjadi apabila kemudian kita berbicara dengan orang di luar rumah. Artinya adalah orang di luar rumah Indonesia ini. Yang akan kita hadapi ke depan itu geopolitik dan geostrategisnya tidak baik-baik, dan membangun awareness, kesadaran publik bahwasannya kondisi global kita itu tidak baik-baik saja, itu perlu. Karena banyak sekali rakyat kita, bahkan elit kita, itu tidak sadar betul bahwasannya kondisi global kita sedang tidak baik-baik saja. Mereka mengalami, saya sering sebutnya blessing of unknowing, keberkahan dari ketidaktahuan, sehingga nyaman-nyaman saja. Sedangkan mereka yang memahami, misalnya kami yang bekerja di otoritas pertahanan, itu mengalami suffering of knowing, jadi menderita karena banyak tahu, dan kita berusaha memastikan seluruh rakyat Indonesia, seluruh elit politik Indonesia itu bisa tetap kompak ke depan menghadapi kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Baik, kalau dari Mas Umam, bagaimana melihatnya? Ya, tentu sangat baik kalau misal kemudian komunikasi itu menjadi jembatan ya, yang kemudian bisa mempertemukan titik beda yang barangkali berpotensi menciptakan instabilitas politik di pemerintahan baru. Tetapi di saat yang sama, tadi ada satu poin yang tampaknya teman-teman di PDIP juga memiliki ekspektasi. Tadi Mas Seno menyampaikan, di beberapa kesempatan yang lain juga teman-teman PDIP menyampaikan, kalaupun PDIP kemudian masuk di pemerintahan, tampaknya ada aspirasi untuk tidak kehilangan nalar kritisnya dalam fungsi pengawasan. Memang baik tetap berada di pemerintahan dan memberikan ruang di legislatif ya, untuk fungsi-fungsi check and balances. Tetapi begini, bahwa kemudian pola itu juga menjadi agak kontraproduktif dengan model kekuasaan yang at least selama 9 tahun kemarin dibangun oleh teman-teman PDIP dengan pemerintahan Pak Jokowi. Karena narasinya, kalau misal kemudian saya tangkap ya, siapa bergabung di pemerintahan ya harus konsisten, mendukung pemerintahan, dan tidak boleh kemudian
Mengkritisi begitu ya. melakukan dua kaki ya. Ini bergabung di pemerintahan dan yang sisi lain ada tangan atau kaki yang lain yang kemudian gebuk-gebuk pemerintah. Itu menjadi tidak konsisten. Nah, dalam konteks itu, konsistensi itu penting. Tetapi juga di saat yang sama, ini menjadi agak kontraproduktif. Kemarin inginnya disiplin, tetapi ini kok disiplinnya kemudian direkontekstualisasikan dalam format atas nama apa ini ya, check and balance atau demokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung. Nah, kalau misal kemudian proposal PDIP seperti itu, apakah Mas Daniel atau Pak Prabowo setuju dengan format itu? Tentu akan agak sedikit merepotkan bagi pemerintahan. Dan di sisi yang lain, kalau misal kemudian PDIP bergabung dengan Pak Prabowo dalam konteks kalkulasi kekuasaan, ini akan bisa menjadi strategi balance of power bagi Pak Prabowo. Terutama kalau misal kemudian nanti terjadi dinamika di kekuatan yang lain, misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran kemudian jadi masuk di Partai Golkar misalnya, dan Golkar ini adalah pemilik saham politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Artinya jauh lebih besar dibanding Gerindra. Nah, dalam format itu, maka kalau misal Pak Jokowi yang kemarin diisukan ya, cawe-cawe dan lain sebagainya, berpotensi mempengaruhi, mengarahkan secara lebih dominan, maka kemudian kebersamaan Pak Prabowo dengan PDIP bisa menjadi alat untuk menetralisir itu, sehingga kemudian Presiden tetap memiliki kekuasaan yang cukup kuat dalam format presidensialisme itu. Baik, tapi sebelum sampai ke sana mungkin kita akan tunggu dulu bagaimana proses komunikasinya, kapan kemudian akan bertemu nih Bu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto seperti yang sudah diharapkan oleh publik selama ini. Dan kita akan tunggu itu semua. Terima kasih ya Mas Umam sudah bergabung sama kami. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih juga Mas Seno sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi semuanya. Mbak Sira, Mas Daniel, Mas Umam. Ya, pemirsa kita jeda dulu, kita akan kembali dengan sejumlah informasi pilihan lainnya tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.